Assalamualaikum teman-teman dan sobat petualang. Kesempatan kali ini kita mengunjungi di suatu tempat atau wilayah di mana ada peninggalan benda pusaka yang dimana yang pertama adalah Nogokisi, dan ini juga lumayan terkenal. Yang keduanya adalah galeh kelor, yakni kayu galeh yang sudah tua. Dan bagaimana kita akan menyajikan atau memberikan tahu kepada teman-teman dan sobat petualang. Di sini kita sudah diizinkan atau diberi kesempatan untuk memperlihatkan kepada teman-teman bahwa inilah benda pusaka Nogokisi. Jadi bentuknya kecil dan ini bentuknya berupa naga, gambarnya sebuah naga, dan ini adalah besi yang tua dan ada ukirannya tersendiri di pinggir-pinggirnya. Jadi untuk masyarakat Jawa pada khususnya yang menekuni babakan spiritual mempercayai bahwa ini adalah sebagai salah satu makhluk penguasa gaib di dalamnya. Di mana dalam kisah-kisah pewayangan yang menurut legenda menjadi mitologi yang merupakan dewa yang bernama Sahyang Naga Antaboga atau Anantaboga, yang dimana konon Sahyang Antaboga adalah dewa penjaga di dalam perut bumi. Untuk mitosnya dari benda pusaka Nogokisi ini sendiri biasanya dimiliki oleh seorang yang berprofesi sebagai tukang rias atau di bidang kecantikan, terutama untuk merias pengantin atau manten. Karena apa? Dari sisi tuahnya yang ada dalam benda pusaka Nogokisi ini sendiri akan keluar jika sang pemiliknya bisa membuka dengan cara-cara yang diajarkan oleh sesepuh atau orang-orang yang sudah mengenal lebih dulu, terutama masyarakat Jawa yang pada zaman dahulu, yakni mulai dari berpuasa serta amalan-amalan yang lain. Ibaratnya adalah sang penjaga yang ada di dalam pusaka Nogokisi ini bisa memberi izin kepada pemiliknya agar bermanfaat. Percaya atau tidaknya tergantung bagaimana cara kita untuk menyikapinya, karena benda pusaka yang satu ini sudah ada dari zaman dahulu. Untuk tingkat keasliannya sendiri dalam babakan benda pusaka ini, mungkin teman-teman yang lebih tahu bisa berbagi di kolom komentar tentang benda pusaka Nogokisi ini sendiri, karena kita hanya memperlihatkan dan menampilkan seperti inilah benda pusaka Nogokisi yang sudah terkenal atau sudah dikenal lebih banyak orang. Untuk yang berikutnya atau benda bertuah berikutnya, yakni galeh kelor, teman-teman bisa melihatnya dengan sendiri. Di depan kita ini adalah sebagian kecil galeh kelor yang berwarna hitam pekat, dan bisa kita bandingkan dengan kayu stigi. Ini adalah kayu stigi tadi. Untuk galeh kelor sendiri adalah inti batang pohon kelor yang paling bagus di dalamnya. Jadi galeh kelor itu adalah di dalamnya yang pohonnya itu bagus, yang dimana itu mati dengan sendirinya atau ngurak, dan ini adalah di dalamnya, atau orang Jawa mengatakan adalah hatinya pohon. Jadi teman-teman bisa melihatnya. Untuk khasiatnya sendiri dalam galeh kelor sebagai penangkal hal-hal yang aura negatif, dan juga sebagai penjaga, dimana penjaganya itu ketika waktu si pemiliknya ada sesuatu, untuk galeh kelor sendiri adalah penangkalnya. Sisi mitosnya tanaman kelor banyak sekali digunakan oleh orang-orang. Selain tanaman herbal yang satu ini cukup terkenal ataupun fenomenal dalam dunia kecantikan ataupun untuk mengobati penyakit-penyakit yang lain dari segi daunnya sendiri. Dan dari segi kepercayaan atau mitos yang kita bicarakan adalah ketika ada seseorang atau orang yang terkena aura negatif atau semisal kesurupan atau marah-marah dengan tidak lazimnya, maka cukup dengan membawa daun kelor
Terus kita pukul-pukul sejenak dengan membacaan doa-doa. Selang beberapa waktu itu akan berubah ataupun kembali normal dengan sendirinya. Karena ini adalah sebuah kepercayaan. Jadi bagaimana kita cara untuk menyikapinya dengan sendirinya. Dan galeh kelor ini sendiri itu terbilang langka teman-teman, karena warna hitamnya yang sangat pekat, karena beda dengan kayu-kayu yang lainnya untuk galehnya sendiri atau hatinya sendiri. Dan mungkin dari kita cukup sekian dulu apa yang sudah kita bahas dan kita sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah dalam berucap, kami mohon maaf. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan ini. Tunggu petualangan dan pembahasan yang menarik lainnya.